Tapi jika ini terjadi di tahun 70-an, mungkin tidak ada masyarakat Aceh miskin seperti itu gitu. Ini kisah lucu lah. Ketika orang-orang kampung membandingkan nih, tuh lihat tuh yang migas legal, kalian nggak dapat apa-apa. Tapi lihat nih yang ilegal, katakanlah di Perla. Kami naik Pajero semua nih, nggak ada yang miskin kan di situ. Artinya kita masih optimis sampai saat ini. Optimis ya. Masih sampai optimis saat ini, ada 40 tahun waktu yang terbuang dari kegiatan eksplorasi. Anggaplah ini tabungan kita di waktu yang masa lalu. Ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah jumpa kembali dengan saya Hendro Sakri dalam program acara Hasbi Hendro Sakri Bicara. Nah, untuk edisi ke-8 kali ini kita akan bicara tentang industri minyak dan gas. Nah, bicara tentang Aceh, tentu ingatan kita terbayang tentang bagaimana booming migas dulu di tahun 1971 ketika penemuan migas terbesar di Aceh Utara. Nah, ironisnya kekayaan yang dimiliki Aceh berupa sumber daya alam minyak dan gas itu tidak sebanding dengan kesejahteraan rakyat. Nah, bersama kita saat ini telah hadir Bapak Abang kita panggil aja Abang Aprul Wahyuni. Beliau merupakan Deputi Dukungan Bisnis di Badan Pengelola Migas Aceh. Apa kabar Bang Aprul? Kabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Aprul. Ini kan sangat bertolak belakang ya, bahwa di satu sisi Aceh punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi di satu sisi lainnya itu Badan Pusat Statistik merilis bahwa jumlah kemiskinan masyarakat miskin di Aceh itu nomor 1 di Sumatera. Nah, jadi ini kan satu hal yang bertolak belakang dan ironis. Kita kaya minyak dan gas, kita kaya sumber daya alam, tapi kok masyarakatnya miskin. Itu sebenarnya bagaimana korelasi antara kekayaan yang kita miliki dengan kesejahteraan rakyat itu, maksudnya gimana korelasinya gitu, bisa dijelaskan? Oke. Sekali lagi mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu question yang sangat menarik, Bang Hendro. Mungkin diawali tadi dengan era keemasan pencapaian gas di tahun 1971. Era keemasannya itu ada di tahun 80 dan 90-an. Mungkin ini perlu kita cermati secara kita telah secara sedikit runut ke belakang lah. Di era itu tersebut Aceh ditemukan cadangan gas terbesar waktu itu di Indonesia. Di Lapangan Arun sekitar 17 triliun kubik feet. 17 triliun kubik feet untuk cadangan gasnya yang bisa diproduksi, dan itu menjadi yang terbesar di Indonesia waktu itu. Ada pola-pola tertentu yang membuat Aceh itu kaya tapi miskin. Dan kondisi ini yang sekarang berbalik dengan kondisi hari ini. 17 triliun kubik feet itu yang notabene sekarang ada di Blok B itu tersisa sekitar kalau nggak salah itu sekitar 300-an miliar lagi yang bisa diproduksikan. Artinya itu sudah berkurang jauh. Yang menjadi ironi saat ini adalah ketika Perjanjian Damai Pemerintah Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka di tahun 2005, kemudian muncul Undang-Undang Pemerintahan Aceh di tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, kemudian setelah 9 tahun kemudian baru muncul PP Pengelolaan Migas Bersama. Ketika kondisi lapangan-lapangan kita udah nggak ada lagi sudah menjadi lapangan-lapangan marginal, lapangan-lapangan kecil. Apakah itu akan menghilangkan optimistik kita tentang migas di Aceh? Tidak. Hari ini kita anggap seperti ini, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, itu puluhan perusahaan minyak beroperasi di sana. Karena dalam kondisi normal dari tahun 70-an sampai dengan sekarang. Hari ini fenomena yang kita hadapi di Aceh, kita tidak bisa bergantung dengan yang sudah ada di tahun 70-an itu. Migas ini kegiatan mencari, menemukannya tetap berjalan. Kita harus mulainya di era tahun 2015 nih, dengan mengundang banyak investor baru untuk mencari sumber-sumber daya alam yang migas yang ada di Aceh. Karena dengan PP 23, kemudian di Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang migas di pasal 160 ayat 1 dan 2
tentang bagi hasilnya seperti apa, 70-30, 70 untuk pemerintah Aceh, 30 itu kembali ke Jakarta. Ini akan baru terlihat ketika kita punya cadangan yang mumpuni. Tapi jika ini terjadi di tahun 70-an, mungkin tidak ada masyarakat Aceh miskin seperti itu gitu. Dan kalau diibaratkan seperti ini, kita sering menganalogikan, anggaplah lapangan migas di Aceh ini seperti sebuah kebun sawit nih. Yang usia produktifnya 25 tahun. Hari ini diserahkan pada pengelolaan bersama ketika usianya udah 30 tahun. Pilihan kita apa? Mencari cadangan baru atau istilahnya di perkebunan kita replanting lagi. Kalau tidak, ya kita nggak mungkin bertahan. Blok B akan habis cadangannya di 2026. Iya, artinya Bang Apro mau mengatakan bahwa pada masa dulu itu kekayaan migas kita diambil semua pusat lah gitu lah ya. Iya. Tidak ada untuk Aceh. Bahasanya kayak gitu sederhananya ya. Sederhananya seperti ini. Saya juga berasal dari salah satu daerah yang juga menghasilkan migas di Aceh Iya. Timur. Bahasa sering yang kita dengar di orang kampung, istilah nama saya, mesibak ruko atau terasa dari perusahaan itu. Kan seperti itu. Jadi bahasa-bahasa seperti inilah yang seharusnya tidak boleh muncul lagi. Yang bisa teranulir dengan kondisi-kondisi yang sebenarnya dengan semangat perdamaian, dengan semangat keekonomian untuk Aceh dan Indonesia. Ini sebenarnya semangat-semangat ini yang harus kita tegakkan kembali. Iya. Artinya pemasukan devisa negara dari Aceh dapat untuk orang Aceh, pertanyaan kita sederhana. Orang Aceh kan bagian dari rakyat Indonesia. Ketika rakyat Aceh sejahtera dari hasil migasnya, artinya rakyat Indonesia yang sejahtera dari sektor migasnya. Hal ini yang harus kita tekankan dan filosofinya seperti ini. BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh. Filosofi pekerjaannya, BPMA akan berusaha untuk bagian negara sebesar-besarnya. Pertanyaannya kenapa? Karena yang dibagi untuk Aceh adalah bagian dari Government of Indonesia, bukan dari bagian kontraktornya. Secara tidak langsung ya BPMA ini akan bekerja untuk negara dengan penerimaan sebesar-besarnya, dengan negosiasi-negosiasi dengan kontraktor kontrak kerjasama sebesar-besarnya untuk Aceh. Ada dua celah yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama pendapatan melalui dana bagi hasilnya, kemudian adalah perputaran perekonomian dari akibat langsung aktivitas migasnya. Nah, ini yang harus dicermati. Seberapa besar kita bisa ikut terlibat. Kita bisa ikut terlibat tidak hanya dari sisi supportnya, tapi juga dari sisi tenaga kerja, pembukaan lapangan pekerjaan, imbas perekonomian, multiplier efeknya seperti apa, program-program pemerintah yang bisa disupport oleh K3S yang di area operasi seperti apa. Jadi banyak hal yang sebenarnya butuh sinergisitas nih antara pengelolaan migas di Aceh dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan apa nanti yang menjadi visi migas Aceh ke depan, termasuk juga sebenarnya rencana energi daerah. Seberapa lama ketergantungan kita terhadap industri fosil? Kenapa? Misalnya gini, Bang Aprul, ya ini uang migas bagi-bagi aja untuk rakyat gitu kan lebih enak gitu misalnya. Selama ada undang-undangnya seperti itu nggak masalah. Jadi yang permasalahan kita saat ini adalah ini yang menjadi selalu debatable. Dana bagi hasil migas seperti apa sih? Aceh dengan undang-undang kekhususan yang mendapat 70%. Ya ini yang harus dipahami. 70% dari bagian pemerintah. Dari bagian pemerintah. Oke, ya. kalau ceritanya seperti ini, katakanlah perusahaan A berkontrak dengan Republik Indonesia dalam pengelolaan migas di salah satu blok di Aceh. Mereka itu akan mendapat bagian hasilnya, fee-nya. Katakanlah let's say umumnya ya, untuk operasi yang menghasilkan minyak, 20% untuk perusahaan, 80% untuk negara. Atau gas, umumnya 30% untuk perusahaan, 70% untuk negara. Bagian Aceh adalah 70% bagiannya negara ini. Kalau dari minyaknya adalah 80% dari bagian negara. Perusahaan itu dia mendapat fee tadi 20%, 30% tadi. Dan skemanya baik skema gross split ataupun cost recovery di sini, negara tidak mengeluarkan Rp1 pun pada kegiatan tersebut. Itu uang, kalau cost recovery itu uang yang digantikan dengan hasil produksi tadi. Nah, berarti Bang Apol tadi sampaikan bahwa ada dua hal yang penting untuk dilakukan yang memberikan dampak terhadap rakyat, yaitu pertama soal dampak langsung dari kegiatan kontrak migas di Aceh, dan yang kedua soal dana bagi hasil migas atau DBH. Nah, soal DBH ini menarik Bang Apol kita bicarakan. Ini DBH itu di pajaknya ditarik pusat baru dikirim lagi ke Aceh atau gimana? Biar masyarakat paham, misal seolah-olah kan selama ini uang migas kita kemana gitu, itu bisa dijelaskan nggak? Jadi ada beberapa
mungkin saya lihat ada beberapa aturan untuk DBH, tapi secara garis besarnya dulu. Dana bagi hasil migas. Secara nasional itu rumusnya sama. Jadi dari bagian negara tadi itu 15% untuk daerah penghasil, 85% untuk pusat. 85% untuk pusat ya. 85% tuh. Ini secara nasional dulu nih rumusnya. Kemudian yang gas 30% daerah penghasil, 70% untuk pusat. Oke. Toh Aceh kembali tanya kan, lah kita kan punya undang-undang khusus. Iya benar. Kita kan 70-30. Oke. Dari 15% minyak tadi yang kita dapat, berapa kurangnya? 55%. Itu akan dikembalikan dalam bentuk TDBH. Tambahan dana bagi hasil. Gasnya yang sudah berapa? 30%, sisanya 40% lagi. Kemudian alokasinya itu bermacam-macam lagi tuh. Ada 6% untuk daerah penghasil, 6% untuk daerah non penghasil, 3% untuk provinsi dari DBH yang rumus normal tadi. TDBH itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada program, ada pertanggungjawaban dan semuanya. Dan alokasi ini itu diberikan melalui proyeksi-proyeksi. Artinya seharusnya kalau ini berjalan normal, setiap 3 atau 4 bulan sekali itu ada namanya rekonsiliasi. Artinya pemerintah daerah penghasil migas itu. Nah kalau BPMA sendiri tahu nggak berapa uang yang dihasilkan ini? BPMA tahu proyeksinya, Tahu ya? tapi gross revenue. Gross revenue ya. Itu Kenapa gross revenue yang BPMA tahu? Ketika si perusahaan minyak setiap akhir tahun itu namanya mengusulkan namanya anggaran program kerja dan anggaran. Itu akan terproyeksi kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan, apa program kerjanya, berapa kebutuhan anggarannya, dan apa yang dihasilkan. Yang kita proyeksi adalah gross revenue-nya. Kemudian ketika ini menjadi DBH itu di Kementerian Keuangan, ada faktor-faktor pengurangnya. Lebih bayar, kurang bayar, dan itu yang menjustify adalah seharusnya pemerintah daerah penghasil migas dengan Kementerian Keuangan. Kapan? Ketika rapat-rapat rekonsiliasi tadi. Itu kalau nggak salah per 3 bulan atau per 4 bulan itu diundang. Kita boleh tanya tuh di situ. Iya, kenapa jatah kami sekian? Kenapa apa yang dikurangin? Nah itu tiap tahunnya berapa yang didapat Aceh dari dana bagi hasil migas? Tahun ini tidak terlalu besar mungkin ya. Karena mengingat begitu banyak modal yang dikeluarkan untuk kegiatan tadi, mencari yang baru, kemudian kegiatan optimasi dari beberapa produksi untuk mempertahankan produksi lebih dari tahun 2025, misalnya di Blok B. Tahun lalu sebenarnya 2021 ada bias nih ketika BPMA menghitungnya di kisaran 200 sampai dengan 300 miliar. Tapi kenapa sih yang diterima oleh pemerintah 10 miliar? Ada mekanisme tadi itu. Setiap triwulan itu ditransfer dana bagi hasil. Terjadilah mekanisme kurang bayar atau lebih bayar. Kemudian ada pajak-pajak yang dipotong. Terkadang itu ditagih di depan. Sebenarnya memverifikasi ini ketika rapat rekonsiliasi tadi. Sehingga maaf nih, seharusnya yang terjadi adalah mensinkronis. Ketika BPMA menghitung nih misalnya, pendapatan Aceh tahun 2023 katakanlah ekuivalen dengan 20 juta US dollar. Let's say 300 miliar misalnya. Tiba-tiba waktu rapat rekonsiliasi Aceh cuma dapat 100 miliar. Kita tanya nih, kenapa jadi 100 miliar? 200 miliarnya nih apa? Itulah faktor-faktor pengurang tadi yang tidak ada di BPMA. Nah itu di Faktor pemerintah di ya. pemerintah Pemerintah pusat. Oke. Jadi G2G itu. Iya, artinya kata kuncinya yang ingin kita sampaikan di sini bahwa semakin banyak Aceh memproduksi migas, maka DBH juga akan semakin besar. Semakin tinggi. Semakin tinggi. Nah, bicara tentang eksplorasi ini mungkin Bang Aprul ini sangat ekspor ya. Ini bagaimana tentang kondisi migas di Aceh ini? Kondisinya. Tahun ini kita menandatangani 2 blok eksplorasi, 3 blok eksplorasi. 1 blok offshore northwest, lebih mudahnya Singkil Melabuh. Itu ada blok offshore 2, kemudian Onwa dan Onswa. Kemudian ada baru-baru ini di akhir bulan yang lalu, akhir bulan 7 kemarin ditandatangani Birun Sigli. Nah, harapan kita ini akan menjadi cadangan-cadangan baru, akan mendapat cadangan-cadangan baru yang secara tidak langsung maupun langsung akan menambah cadangan energi fosil di Republik Indonesia, secara langsung akan memberikan pendapatan ketika ini berproduksi. Cuman kapan diproduksinya? Eksplorasi sendiri secara fase kita itu butuh waktu 10 tahun. Untuk eksplorasi. Untuk eksplorasi. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita untuk mempersingkat masa eksplorasi ini. Pertanyaan kita sama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dulu nih.
ketika mencari investor untuk masuk ke Indonesia, kemudahan-kemudahan apa yang harus diberikan nih, sehingga mereka bisa nyaman dan mereka bisa all out untuk berinvestasi eksplorasinya di Aceh. Pertanyaannya sederhana, eksplorasi ini tidak ada 1 rupiah pun uang negara dan menjadi tanggung jawab si kontraktor sepenuhnya. Masih mencari dan menemukan, Iya. belum lagi memproduksi. Kalau sudah terbukti cadangannya sudah tersertifikasi dan semua, mereka mungkin mudah secara financingnya. Tapi kalau mencari ini kan risikonya masih sangat besar. Benar. Dan ada hal-hal yang seharusnya dalam tanda kutip nih, kita memberikan kemudahan-kemudahan. Otomatis sebenarnya Aceh sendiri di sini setelah sekian 40 tahun itu tidak ada kegiatan eksplorasi. Dengan alasan-alasan kondisi keamanan dan sebelumnya. Seharusnya ini menjadi peluang baru nih. Peluang baru bagi perusahaan-perusahaan migas untuk atau bagi pemerintah sendiri untuk mengeksplor Aceh dengan lebih benar. Apa tuntutan-tuntutan masyarakat? Di satu sisi ini yang menjadi harapan kita juga. Ketika kita harus mempersiapkan sumber daya manusianya. Pertanyaan sederhana nih, ini pertanyaan yang paling sering. Kenapa mereka menerima orang yang luar? harus pengalamannya 5 tahun, 10 tahun. Pada kondisi-kondisi tertentu, mereka itu butuh orang jadi. Dan ini yang harus disiapkan, artinya semua sektor lini seperti yang saya bilang harus sinergis nih. Ketika, maaf nih, kita mau meng-create operator-operator migas nih. Oh levelnya apa? D3. D3 itu adanya di mana? Di Politeknik kah? Atau mulai dari SMK kah? Kita harus bisa meng-grade mereka itu untuk terlibat secara langsung bersertifikat di industri tersebut. Karena industri migas itu industri yang memang high tech dan high risk ya. Iya. Teknologi tinggi dan juga tinggi risiko. Nah, BPMA tentu kan sebagai salah satu regulator itu kan tentu punya punya peta tentang potensi sumber daya migas di Aceh. Nah, bicara tentang potensi ini sebenarnya Aceh punya berapa banyak potensi? Oke, sebenarnya ini pertanyaan tadi. Aceh daerah kaya migas. Kalau kita lihat dengan perbandingan beberapa daerah dengan kondisi saat ini, dengan data yang terupdate di kita, Aceh nggak bisa kita kategorikan daerah paling kaya lagi. Tapi masih masuk dalam urutan 5 besar lah, seperti itu. Artinya cadangan-cadangan migas yang terbukti saat ini yang ada di kita, itu angkanya tidak menyentuh 1 triliun kubik feet lagi. Katakanlah Blok A, Blok B, kemudian Andaman belum terbukti. Itu yang kemarin di Singkil tuh katanya itu ada sampai triliunan kubik tuh. Singkil itu benar nggak ya? Singkil itu dimulai ketika pasca tsunami ya. Pasca tsunami waktu itu ada salah satu perusahaan yang melakukan joint study tapi dikembalikan ke pemerintah. Artinya itu tidak terbukti. Tidak terbukti, mereka masih di joint study itu sudah mengembalikan joint study-nya ke pemerintah. Hari ini ada satu perusahaan yang berminat terhadap 2 blok, bukan di Singkil ya, tapi blok Onwa dan Onswa di pantai barat selatan juga. Harapan kita ketika mereka melakukan kegiatan eksplorasi, mereka bisa mendapat update data-data terkini dengan seismik yang mereka lakukan, dengan studi-studi yang mereka lakukan. Ini akan memberikan, if ini menjadi sebuah, mereka menemukan cadangan, ini akan merubah sebuah peta geologis lagi nih mengenai pantai barat selatan yang tidak pernah tereksplor lah. Even sebenarnya di tahun 80-an itu sudah pernah dilakukan dan tidak ekonomis. Mulai dari antara Laut Simelu, Sibolga di daerah barat selatan itu sudah dilakukan. Laut dalam ya? Laut dalam. Dan blok Onwa Onswa ini tidak terlalu artinya menyentuh bibir pantai sampai dengan ke laut. Jadi hal-hal seperti inilah yang sedang dikejar oleh BPMA sendiri, kegiatan-kegiatan eksplorasi tadi. Kita punya beberapa blok yang saat ini masih menunggu penawaran-penawaran untuk studi-studi. Terakhir kali yang Biren Sigli ini kita harapkan ini akan memberikan sebuah karakteristik data yang baru untuk daerah pemetaan potensi migas yang ada di Aceh. Blok A itu mereka menggunakan data di tahun 70-an. Blok B, ini harapan kita ketika itu masuk dipegang oleh PEMA, kemudian mereka melakukan kegiatan eksplorasi, seismik dan semuanya. Insya Allah tahun ini kita sudah mendapat data seismiknya. Kemudian mereka juga melakukan pengeboran sumur eksplorasi, 3 sumur. 1 sumur sedang on proses, 2 lagi menunggu. Hal-hal seperti ini yang bisa melihat secara dari subsurface, dari bawah permukaan tanah, karakteristik apa yang terjadi sebenarnya di reservoir di Aceh. Inilah yang akan membuat mungkin, ini yang menunggu juga beberapa perusahaan-perusahaan kontraktor-kontraktor migas menunggu update-update seperti ini. Artinya ada langkah awal, ada summary data awal untuk mereka masuk ke Aceh.
Selain masalah non teknis nantinya yang harus kita pikirkan. Artinya kemudahan-kemudahan apa yang harus kita berikan, perizinan-perizinan. Ya otomatis dalam kegiatan ini kan tidak seperti menjentikan jari. Ini ada minyaknya, pembuktiannya seperti apa, financingnya seperti apa. Mereka itu akan menghitung 10 tahun eksplorasi plus 20 tahun produksi. Jadi let's say contohnya Medco lah. Ketika dia mempunyai rencana pengembangan, dia harus mengajukan namanya ke pemerintah Plan of Development, rencana pengembangan lapangan. Mulai dari tahun pertama sampai dia berakhir kontrak, dia sudah menghitung semuanya. Termasuk pendapatannya seperti apa. BPMA atau SKK Migas di sini itulah yang sedang mengawasi. Dalam kerangka 20 tahun istilahnya kalau dulu masa Pak Harto adalah rencana apa? Pembangunan jangka panjang. RPJP, Repelita Pak. Repelita kan per 5 tahun. 5 tahun. Kan ada yang jangka panjangnya. Iya, betul. Tugas regulator inilah mengawasi bagian mengkontrol modal, mengkontrol usaha-usaha untuk penahanan produksi, semuanya sehingga bias-bias yang terjadi itu tidak di luar koridor yang sudah direncanakan dalam masa pengembangan tadi itu. Nah, kalau di Aceh sendiri wilayah yang memang sudah dilakukan eksplorasi migas dan berproduksi itu di mana saja ya? Hari ini kita punya 3 lapangan. Triangle lapangan. Pase itu lapangan namanya Blok Pase. Kemudian ada namanya Blok A, Medco INP Malaka. Kemudian ada Blok B, PT Pema Global Energy. Itu di Aceh Timur dan Aceh Utara. Ini sebenarnya peninggalan masa lalu semua nih. Blok Biren Sigli baru itu masih eksplorasi. Kemudian ada Zaratek yang sudah berproses dari eksplorasi ke eksploitasi. Tapi belum ada kegiatannya juga. Kemudian ada beberapa blok eksplorasi. Onwa yang kemarin ditandatangani. Kemudian ada Andaman 3 Repsol, kemungkinan dikembalikan bloknya ke negara. Kemudian ada blok Sigli Biren yang kemarin masuk. Ada beberapa blok juga dalam proses joint study atau menunggukan penawaran. Jadi kita kembali bertanya nih, kita seperti terkungkung dengan masa lalu nih, yang sebenarnya sudah tidak ada lagi nih. Ketika kita ngomongnya Aceh kaya migas di tahun berapa? Tahun 80-an. Dan kita jangan mengulang kisah seperti itu. Dan koridor-koridor inilah yang kita harapkan sinergisitas dari pemerintah, mulai dari kabupaten kota, kemudian pemerintah provinsi, untuk saling support supaya migas ini bisa dieksploitasi untuk kemaslahatan khususnya orang Aceh dulu. Gitu. Artinya ya sejauh ini kita mempunyai hubungan yang sangat baik ya. Kita disupport oleh pemerintah tingkat 2, kemudian pemerintah provinsi dalam kebijakan-kebijakan untuk menambah pendapatan Aceh dari sektor migas. Hal-hal ini yang harus kita jaga dan kedepannya banyak celah-celah dan peluang-peluang yang akan terbuka. Artinya sektor migas itu hulu ya, BPM kan di hulu nih. Itu akan, kalau hulunya berjalan dengan baik, akan muncul hilirnya. Hilir yang sebenarnya proses bisnisnya akan lebih cepat, lebih banyak merekrut tenaga kerja, lebih banyak uang yang berputar di situ. Asal hulunya bisa terjaga dengan baik. Iya, benar. Nah, tadi Bang Aprul sampaikan nih, ada menarik nih, bahwa hari ini yang sudah berproduksi itu di Aceh Utara dan di Aceh Timur. Nah, kemudian kan persoalannya kembali kepada judul kita tadi, bahwa di daerah Aceh Utara dan Aceh Timur ini merupakan kawasan-kawasan yang banyak sekali kantong-kantong kemiskinan. Justru di tempat produksi migas itu sendiri. Sementara kan BPM ini regulator nih, regulator yang bisa menentukan persyaratan A sampai dengan Z terhadap para kontraktor migas ini. Nah, upaya-upaya yang dilakukan BPMA sendiri untuk memaksa atau memberikan prasyarat kepada BPM, lu sebelum kerja, lu beresin rakyat, itu ada nggak ya selama dilakukan? Ada beberapa hal. Jadi ada beberapa hal dalam sektor migas itu yang peranan pemerintah kita harapkan. Artinya peranan regulator dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Dan ini selalu berproses. Contoh nih, di Medco Blok A, program-program pengembangan masyarakatnya harus menyentuh dengan lingkar tambangnya. Even walaupun kita bilang ini belum sempurna berjalan, masih terjadi tolak tarik lah, bukan tolak tarik sebenarnya, penyamaan persepsi seperti apa kebutuhan masyarakat dan yang dibutuhkan. Artinya kita juga tidak mau seperti pemadam kebakaran, yang kita berikan kewajiban itu kepada kontraktor-kontrak kerjasama, dalam hal ini perusahaan-perusahaan adalah program yang berkesinambungan untuk peningkatan taraf hidup. Event yang kita kejar adalah lingkar tambangnya dulu seperti apa, termasuk juga tentang SDM-nya seperti apa.
dalam beberapa hal kita sedang berdiskusi juga nih program-program sentral pemerintah itu seperti apa. Contoh nih pengetasan tentang stunting dan semuanya. Ya kita berharap bukan kedepannya, kita sedang menyusun supaya ini bersinergis dengan program-program pemerintah. Kita dari sektor migas itu akan siap mendukung semua program-program pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia, dalam peningkatan taraf hidup dalam koridor lingkar tambang tadi. Contoh nih, ada satu blok lagi sebenarnya yang berproduksi, blok Pertamina di Rantau, Kuala Simpang. Tapi hari ini masih dalam proses alih kelola. Ini kita juga yang seharusnya ini bisa menjadi sebuah tolak ukur baru, itu akan menjadi amunisi baru untuk DBH Aceh. Kita nggak tahu miss-nya di mana, tapi terakhir di bulan Mei yang lalu Menteri sudah memberikan keputusan untuk segera dialih kelolakan ke kewenangan Aceh. Bloknya ada di daerah Aceh, semuanya ada di Aceh, tapi masih pengelolaannya ada di pusat. Ini cuma masalah penafsiran antara Kepmen dan PP. Dan mudah-mudahan ini akan berjalan dengan lancar. Mungkin dalam tahun 2023 ini Blok Rantau bisa kembali ke Aceh, kewenangan Aceh. Kemudian juga ada suatu kisah ironi nih. Masalah pertanggungjawaban pernyataan tadi, kita kaya migas, tapi kenapa Aceh Timur dan Aceh Utara itu justru paling miskin, stuntingnya paling tinggi, kan seperti itu. Dan ini yang sebenarnya komunikasi yang harus kita harapkan nih. Dan ini kisah lucu lah. Ketika orang-orang kampung membandingkan nih, tuh lihat tuh yang migas legal, kalian nggak dapat apa-apa. Tapi lihat nih yang ilegal, katakanlah di Perla, kami naik Pajero semua nih, nggak ada yang miskin kan di situ. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya itu bisa memberikan perspektif yang berbeda. Karena sektor migas ini itu banyak hal yang menjadi pertimbangan. Keselamatan lingkungan dan semuanya. Kenapa ini menyebabkan tadi high risk, high cost? Karena risiko tadi ini ada mitigasinya. Iya, benar. Nah, tapi juga kan sebenarnya high profit juga. Kalau kita menghilangkan high risk tadi tanpa mitigasi dan semuanya, ya profitnya makin tinggi kan. Betul. Tapi akibatnya seperti apa? Jadi ini yang peran-peran dilakukan yang harus kita lakukan. Kita coba memberikan beberapa solusi untuk kasus illegal drilling. Artinya kita disupport oleh pemerintah Aceh juga untuk mengentaskan program ini seperti apa. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ini harus menjadi kebijakan di pemerintah pusat. Migas itu di Aceh mengelola bersama. Even walaupun sebenarnya keputusan sentralnya masih di pusat. Peran ini yang harus kita ambil. Peran porsi dari mengelola bersama tadi. Artinya pemerintah kita punya hak untuk memberikan kebijakan-kebijakan seperti itu. Kebijakan yang bisa mendukung untuk keselamatan lingkungan, tapi tidak menafikan juga tentang perekonomian masyarakat sekitarnya. Mungkin ini sudah dengan atensi pemerintah Aceh yang cukup serius di bidang ini, ada beberapa blok Sigli Biren tadi itu konten-konten tentang pengeboran sumur-sumur masyarakat itu sudah dimasukkan dalam kontrak kerjasama tadi. Harapannya ketika regulasi muncul, ini bisa tercover dengan baik. Jadi maksudnya masyarakat bisa mengelola tambang-tambang rakyat gitu kan? Bukan mengelola tambang-tambang rakyat secara langsung ya. Tapi ada regulasi yang mengatur itu. Artinya di sini ada peran negara terhadap faktor lingkungan dan keselamatan. Iya. Tapi secara tidak langsung cerita tadi nih, event ini menjadi isu di seluruh Indonesia. Masalah lapangan pekerjaan, stimulasi ekonomi dari kegiatan masyarakat itu seperti apa. Dan mungkin di sektor pertambangan umum kayak pertambangan emas juga terjadi. Di migas artinya kita coba menghilangkan yang namanya illegal drilling tadi. Bagaimana ini bisa menjadi legal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku? Mungkin tidak bisa lagi individu masyarakat, tapi dalam bentuk unit usaha, katakanlah koperasi atau badan usaha seperti itu. Memang secara nasional pemerintah sedang merancang satu permen juga tentang itu. Artinya pemerintah juga melihat peluang-peluang ini untuk bisa dilegalkan untuk kepentingan perekonomian masyarakat sekitar. Tapi secara tidak langsung isu-isu terhadap lingkungan dan keselamatan tanpa harus kontraktor migas yang masuk, tapi diberikan kepada rakyat lewat koperasi. Pertanggungjawabannya tetap juga harus ada. Ini yang masih menjadi bahan diskusi. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, potensinya banyak nggak tuh sumur-sumur yang dikelola oleh rakyat kalau di Aceh? Kalau nggak salah dari hasil mapping kita tuh ada 5 kabupaten kota yang ada kegiatan seperti itu. Tapi masifnya itu di Aceh Timur dan Aceh Utara dan Biren. Yang masif. Aceh Timur itu ada di Perla, Biren itu ada di atas Matang sama di Alupeno. Event yang paling besar sebenarnya saat ini itu ada di Perla.
Dan ini yang harus dicarikan solusi-solusinya. Jadi yang illegal drilling jadi legal drilling mau dibuat gitu. Nah, mekanismenya seperti apa? Itu sudah ada beberapa mekanisme tertentu yang saat ini masih dalam tahap diskusi teknis, kemudian diskusi legal. Artinya kita juga harus menjaga iklim investasi tadi kan. Iya, benar-benar. Nah, dan ini yang apakah pemerintah sebenarnya sudah punya beberapa solusi, dan solusi ini sedang didiskusikan secara legal. Apakah ini tidak menjadi cross ke aturan-aturan yang lain? Karena concern pemerintah sebenarnya di sini adalah keselamatan dan lingkungan tadi itu. Even sebenarnya secara perekonomiannya, contoh kayak Perla nih, indikator-indikator ekonominya, ya mungkin kita nggak tahu juga apakah BPS misalnya pernah ngelihat satu kecamatan itu seperti apa gitu. Tapi yang kita tahu kemungkinan kayak isu-isu tidak ada keluarga yang tidak makan 3 kali sehari itu nggak terjadi di sana gitu. Dan ini yang harus kita kembalikan arahnya. Artinya sektor migas, even kita masih dalam pencarian yang sumber-sumber daya baru, ini bisa menjadi sektor kunci untuk peningkatan kesejahteraan, peningkatan taraf hidup masyarakat ke depan. Apalagi di kabupaten-kabupaten daerah penghasil tadi. Ya, Bang Aprul, ini kan kita bicara tentang migas, itu kan salah satu industri yang juga padat karya ya, artinya itu perlu banyak pekerjaan yang bisa dipekerjakan di sektor migas. Nah, sementara tadi Bang Aprul sampaikan bahwa industri migas ini industri yang juga penuh risiko dan juga teknologi tinggi. Nah, bicara tentang sumber daya, ini kesiapan masyarakat Aceh ini, sumber daya masyarakat Aceh untuk bekerja di sektor migas selama ini seperti apa ya? Sebenarnya masyarakat Aceh itu sudah punya pengalaman dengan adanya Asam Merah Oil dulu di Aceh Timur, kemudian ada Exxon Mobil di Aceh Utara yang sampai hari ini berjalan. Yang terjadi itu adalah putusnya regenerasi. Karena nggak ada lagi eksplorasi setelah... Iya, karena tidak ada eksplorasi tadi. Sementara orang-orang kita yang sumber daya migas, pengalaman dan semuanya usianya udah sepuh nih. Adapun orang-orang kita di antara usia itu di luar semua. Butuh effort untuk ketika mereka balik ke Aceh, ngelihat potensinya seperti apa, potensi secara pengembangan karir mereka seperti apa dan semuanya. Ini yang menjadi hampir semua masalah nih di sektor sumber daya manusianya tadi. Bukan tidak ada. Dan kita sangat terbantu nih. Ada beberapa seperti lembaga-lembaga training yang muncul. Ada beberapa di Aceh Utara yang mulai udah 2-3 tahun ini mulai untuk mentraining nih tenaga-tenaga kerja khusus untuk sektor migas, plus sertifikasinya. Yang mudah-mudahan kita berharap lembaga ini konsen di bidangnya, kemudian kita akan bisa mensupport untuk lapangan magang dan semuanya. Ini juga yang kita lakukan. Melakukan kerjasama dengan beberapa kampus. Kita juga memberi peluang, maaf nih, ini sudah dikelola oleh Aceh, mau Medco, Pemang Global Energy, apalagi BUMD yang pegang, kita akan memberikan sebesar-besarnya untuk adik-adik mahasiswa, kerja praktek, magang. Nah, artinya peluang itu harus kita bentuk, dan itu harus ada intervensi dari kita. Iya, artinya Bang Aprul mengatakan, lu boleh nih kerja di Aceh migas, tapi syaratnya 70% harus putra Aceh atau berapa persen gitu ya. Itu walaupun syarat lokal itu adalah menjadi syarat utama. Syarat utama ya. Artinya kita memilah-milahkan juga sesuai dengan risiko pekerjaan tadi. Betul. Dengan risiko pekerjaan yang tinggi kita akan bilang ketika ini punya source di Aceh wajib orang Aceh. Iya. Tapi ketika tidak punya source orang Aceh yang berhubungan dengan Aceh, sampai dia memang sama sekali tidak punya source terhadap itu. Artinya dari sisi kemajuan kita juga tidak menutup diri nih. Ini juga yang kita lakukan ke beberapa service company untuk dapat membuka workshop, training center di Aceh. Ini kita bilang tadi, insentifnya itu seperti apa ya? Insentif apa yang kita berikan? Terutama juga sebenarnya kita tidak langka nih dengan kontraktor lokal nih yang bekerja di migas. Kita punya kontraktor yang berpengalaman saat ini di Aceh Timur dan Aceh Utara. Tinggal ini bisa dijadikan sebuah sektor yang bisa berkembang secara masif. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Harus banyak perusahaan minyaknya di sini. Kalau enggak ya itu aja. Benar. Artinya ya kontraktor yang sudah di migas nggak akan ikut ke Pemda lagi, kontraktor yang di Pemda belum bisa masuk ke migas. Iya. Tapi kalau sektornya hidup, hulunya hidup, let's say, apa sih misi BPMA dalam 2-3 tahun ini? Akan coba membuat kontrak-kontrak baru. Kita membuat strategi Aceh Timur, seharusnya akan ada 3 atau 4 perusahaan minyak. Even di Aceh Utara juga seperti itu. Ketika ini terjadi, akan terjadi nih pertukaran, sharing knowledge dan semuanya. Dan Aceh akan menjadi investasi baru nih. Bukan hanya bagi perusahaan minyaknya,
tapi bagi perusahaan servis minyaknya yang berada di luar. Iya. Ya, mungkin kan kita berharap mungkin nantinya ada perusahaan-perusahaan seperti Selam Bersih, Haliburton, yang ada Haliburton Aceh, Selam Bersih Aceh, seperti Betul, itu. betul. Ini yang akan membuat sektor-sektor pendukungnya ini akan berkembang. Intinya apa? Kegiatan eksplorasinya dipacu, diberikan kemudahan-kemudahannya. Kemudahannya seperti apa? Dan kemudahan itu tidak hanya di BPMA, tapi juga menyangkut kebijakan dari pemerintah juga. Ini yang selalu kita komunikasikan, sinergiskan, supaya hak-hak Aceh untuk mengelola bersama itu benar-benar hak mengelola bersama yang utuh. Ya, tapi Bang Pro gini kan, belajar dari tentang Arun. Kita belajar dari Arun bagaimana pada saat itu booming gas di Arun, bahkan sampai Loksmawe itu dinamai Kotra Petrodolar gitu, Kotra Petrodolar, saking makmurnya orang di sana. Nah, tapi kan kalau kita belajar di situ, di lokasi-lokasi yang terjadinya kegiatan eksploitasi dan ada perusahaan migasnya, itu tidak ada satu rumah sakit yang besar, misalnya rumah sakit yang besar yang dibangun oleh perusahaan migas tersebut yang melayani kesehatan kepada masyarakat. Tidak ada satu SMA pun atau sarana pendidikan yang tingkat SMA itu yang dibangun oleh perusahaan itu untuk sekolah di situ gratis dengan sarana pendidikan yang luar biasa gitu. Nah, ini kan tidak terjadi gitu. Nah, harapan kita kan dengan adanya BPMA hari ini itu kan bisa didorong gitu. Misalnya kita contoh lah misalnya di Riau lah misalnya, atau di Cepu itu kan ada politeknik kalau nggak saya pernah baca itu, yang itu memang dibiayai oleh kontraktor migas itu membangun sarana pendidikan, membangun rumah sakitnya, tapi kan ini nggak ada di Aceh. Ini harapan kita semua lah nih untuk Bang Aprul dan kawan-kawan di BPMA bisa mendorong hal-hal seperti ini. Itu harus didorong itu Bang Aprul, kalau nggak kita nggak dapat apa-apa nih. Bukan hanya didorong, malah sebagian sudah terjadi. Sudah terjadi ya? Medco sudah membangun rumah sakit umum daerah Aceh Timur, itu dibangun oleh Medco. Ini yang kita bilang perlu sinergisitas sebenarnya. Ketika ini sudah dibangun oleh kontraktor, pengelolaannya seperti apa? Ini yang putus waktu itu. Nah, kemudian kita belum tahap misalnya Politeknik Medco misalnya, atau Politeknik PGE misalnya. Tapi kita sudah mulai dengan beasiswa-beasiswa. Artinya itu sudah ada. Sudah arah ada. kesana, Tapi ya? terkadang ini yang kita bilang programnya berjalan sendiri. Ini yang dalam 1-2 tahun ini sedang kita sinergiskan dengan program pemerintah. Artinya bukan tidak dilakukan sama sekali nih pengembangan-pengembangan terhadap lingkungan. Termasuk usaha-usaha memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat di seputaran daerah operasi tanpa terlibat langsung bekerja di situ. Artinya ada mapping-mapping yang dilakukan, mapping-mapping kita untuk di Medco dibantu oleh Unsam. Mapping-mapping kita yang lain ada dibantu oleh Unimal, kemudian ada dilakukan oleh Unsia, seperti itu. Kita sudah mengikut sertakan nih. Maaf nih, dulu sektor-sektor seperti itu pasti mengundang universitas di luar Aceh. Beberapa UKL kita itu sudah pakai Universitas Syahkuala. Dan ya mungkin publikasi itu tidak terjadi di sektor ini. Tapi usaha-usaha itu sudah dilakukan. Ya BPMA dalam mengevaluasi program-program kerja yang sudah dilakukan tadi, seperti ini perlu bukan dirubah. Ternyata yang kita lakukan, terkadang Medco juga membangun rumah-rumah layak huni. Nah, tapi mungkin tidak terpublikasikan dengan baik. Hal-hal seperti ini yang membantu sumur bor, untuk sumber air bersih dan semuanya. Ini yang perlu kita komunikasikan, program pemerintah seperti apa, keinginan masyarakat seperti apa, dengan program-program dari perusahaan minyaknya. Dalam 1 tahun ini kita mengevaluasi semuanya, biar program ini sinergis jatuhnya. Benar. Dan ini juga usaha-usaha BPMA nih. Salah satunya adalah kita minta semua perusahaan yang beroperasi di Aceh itu wajib berkantor pusat di Banda Aceh. Dan itu udah terjadi belum? Saat ini ada beberapa yang sudah. Kenapa? Ini akan menstimulasikan nih Banda Aceh. Tapi seperti tadi, ini kan bukan seperti usaha yang gampang. Even misalnya Medco datang, Pak, kami berkantor di mana, Pak? Masa kami sewa ruko, Pak, sebagai kantor? Benar Nah, juga, ya? inilah yang menjadi bukan dilema ya. Yang kita komunikasikan, kita belum punya gedung perkantoran yang layak. Even walaupun BPMA bilang terserah, cari aja kantor yang ada di Banda Aceh. Kenapa berkantor pusat di Banda Aceh? Supaya NPWP-nya di Banda Aceh, Betul. pajaknya di Aceh. Kemudian akan terjadi nih, tidak susah nih berkomunikasi nih ketika kampus, katakanlah salah satu stakeholder kampus ataupun bupati mau ketemu dengan bos perusahaannya, ke DPR-nya, pingin diskusi, tidak perlu, kata-kata paling sering, kita harus tunggu keputusan Jakarta, Pak. Lah, pengelolaannya sudah di Aceh. Lapangan mereka di Aceh.
Masa kantor pusatnya harus di Jakarta? Betul. Nah, hal-hal seperti ini yang sudah 2-3 tahun kita selalu bernegosiasi nih dengan beberapa perusahaan minyak supaya mereka memindahkan operasi kantor pusatnya itu di Banda Aceh. Dan hal-hal ini yang secara masif BPMA, kepala BPMA dan jajarannya itu kenyamanan tadi harus dibentuk kan. Iya, benar. Sama pertanyaan mereka juga, ketika kami berkantor di Banda Aceh Pak, ada nggak rumah sakit yang layak Pak? Itu menjadi pertanyaan juga tuh. Karena mereka punya standar ya. Karena mereka punya standar. Even fasilitas itulah yang mereka harapkan ketika mereka bekerja di salah satu perusahaan. Ketika terjadi sesuatu, ketika mereka harus memindahkan keluarganya dari Jakarta ke Aceh misalnya. Atau even orang Aceh sendiri pun yang sudah bekerja di luar misalnya balik ke Aceh, pasti akan nanya itu juga kan. Mungkin kalau selevel SMA, kita udah punya SMA unggul semua di Banda Aceh yang nggak kalah bersaing lah dengan SMA di Jawa. Tapi kalau dari sisi rumah sakit, dari sisi faktor pendukung lainnya, ini yang tidak ada kan. Tapi arah kita akan ke sana semua. Nah, tadi menarik apa yang Bang Aprul bilang soal BPMA juga melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja dari para kontraktor migas itu, terutama bagaimana kontraktor migas ini bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di daerah lingkar tambang tadi itu Bang Aprul sampaikan. Nah, ada contoh nggak itu di satu daerah, di daerah lingkar tambang itu masyarakat yang sejahtera dan mendapatkan impact secara langsung terhadap keberadaan industri migas? Ada beberapa halnya, ada pembinaan mereka terhadap program pertanian, kemudian program-program peternakan. Tapi hal-hal seperti ini yang sedang kita coba, kita mencari proyek yang benar-benar bisa berkesinambungan tadi. Kenapa berkesinambungan? Kalau kita kasih kambing nih, oke, kita kasih kambing nih, atau kita kasih sapi, terus sapinya dibiarkan oleh masyarakat. Kan kita nggak bisa ngeliat nih, dia dulunya memang peternak sapi atau bukan. Tapi biasanya orang kita ternak juga bisa, tani juga bisa. Ini yang kita bilang, kita harapkan saat ini, yang kita rekomendasikan ke K3S, program-program yang bisa dijaga kesinambungannya. Ketika Anda memberikan ternak ke salah satu keluarga, ternak ini harus diawasi. Artinya apa? Oh, kita akan kerjasama dengan dinas peternakan nih, untuk melihat mungkin sebulan sekali dicek nih, kandangnya bagus atau tidak, pakannya terpenuhi atau tidak. Sehingga keluarga ini bisa benar-benar hidup dari peternakan tadi itu. Iya, benar. Bukan sebatas diberikan. Ini yang sekarang ini menjadi atensi dari BPMA untuk program-program pengembangan masyarakatnya. Katakanlah untuk stunting lah, katakanlah Medco itu sudah punya rumah ibu dan anak di daerah Halui Mirah, Medco INP Malaka. Untuk katakanlah edukasi terhadap gizi dan semuanya itu dimulai dari situ. Dan ini yang mungkin belum masif terjadi. Karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita juga. Tapi sektor-sektor ini kita harapkan menjadi sektor-sektor yang bisa menjadi efek langsung terhadap masyarakat di sekitar tambang. Iya. Dalam 2 tahun ini, dalam 2 tahun ini baik Medco ataupun PGE itu sudah berpartisipasi untuk kegiatan megang. Yang menjadi kegiatan megang Idul Fitri lah, waktu puasa. Bagi-bagi daging gitu kan? Ya, bagi-bagi daging. Kemudian alhamdulillah dalam 2 tahun ini juga Medco bisa menyalurkan untuk 3.000 anak yatim. Kemudian dari Blok B itu sekitar 3.000-an juga anak yatim. Yang ini menjadi sektor-sektor yang, tapi kan ini sifatnya program insidentil lah. Katakanlah menghadapi megang puasa. Kita juga sedang coba minta ke K3S untuk mendevelop program-program yang berkesinambungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sinergis dengan program pemerintah daerahnya, juga sinergis dengan program pemerintah provinsi dan pusat. Hal-hal ini yang mungkin benang merahnya harus ditelusuri. Kadang niatnya bagus tapi tidak tersampaikan. Jangan sampai program-program ini jadi program-program mubazir. Termasuk ya ada beberapa hal yang kita bilang ke K3S kita. Artinya masyarakat kan tidak peduli, dia nggak ngitung kan berapa produksi kalian hari ini. Betul. Yang dia lihat nggak ngerti apa manfaat kalian ada di sini. Mana ngerti masyarakat tuh, dia lihat cuma ada api lalu kan cerobong. Nanti tiba-tiba udah bau lagi. Yang dia bilang seakan-akan ini tidak memberikan efek positif bagi mereka. Dan jujur sebenarnya kalau dari pengalaman dan lainnya, sebenarnya daerah Aceh lebih welcome dibandingkan daerah-daerah lain. Untuk investasi migas. Untuk investasi migas, kita tidak strike beberapa daerah yang harus A, B, dan C gitu. Artinya koridor-koridor undang-undang, regulasi, pengelolaan bersama itu sudah ada di Aceh. Jadi nggak harus berantem lagi dengan pusat sebenarnya. Jadi mensinkronkan ini aja dengan seluruh stakeholder seperti apa. Dan
sebenarnya apapun yang kita lakukan itu tidak akan mengubah apapun kalau tidak semua pihak tidak terlibat di situ. Iya. Ini nggak bisa menjadi ide BPMA. Mungkin BPMA menjadi regulator di bagian migasnya. Kebutuhan masyarakat apa tersampaikan seperti apa, peningkatan perekonomian yang diharapkan secara langsung atau tidak langsung seperti apa. Jadi tidak meraba-raba lagi nih. BPMA kan ini kan badan nih. Siapa pemiliknya? Pemerintah Aceh dan pemerintah Republik Indonesia. Kita akan siap ketika ditugaskan untuk itu. Iya, iya, siap. Nah, Bang Apro, mungkin yang terakhir nih. Akan ada nggak lagi era booming migas di Aceh ini? Kalau dari proyeksi dan peta sebaran cadangan migas yang dimiliki BPMA. Artinya kita masih optimis sampai saat ini. Optimis ya. Masih sampai optimis saat ini, ada 40 tahun waktu yang terbuang dari kegiatan eksplorasi. Anggaplah ini tabungan kita di waktu yang masa lalu. Makanya hari ini BPMA secara langsung melalui PT PEMA Global Energy, kita mensupport mereka untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Mereka sudah selesai melakukan 250 km persegi seismik 3D. Mungkin akan ditambah dengan 400 km atau 500 km persegi lagi. Kemudian kita memberikan beberapa kemudahan untuk mereka melakukan segera kegiatan eksplorasi dengan pembuktian tadi drilling. Ini menjadi bulan-bulan ini menjadi bulan penentuan sebenarnya bagi kita. Bukan penentuan, bulan untuk merubah apa yang didapat, hasil datanya seperti apa dan seperti apa. Itu akan menjawab apakah potensi Aceh, katakanlah let's say di Arun dan sekitarnya benar-benar habis, atau dulu masih ada yang tertutup, yang hari ini bisa ditemukan dengan teknologi saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggalakkan beberapa blok-blok eksplorasi tadi, intinya kita tidak bisa bilang di tanah itu ada migas kalau lihat dari atasnya. Iya. Ada seismik, ada studi, ada seismik, dan ada pembuktian dengan pengeboran. Ketika ini sudah dilakukan, kita akan melihat ini ada potensi atau tidak. Tapi Aceh masih sangat menarik bagi beberapa investor lainnya. Aceh masih sangat menarik untuk kegiatan industri migas ya. Iya. Baik, Bang Apro, makasih banyak ini atas keterangan yang luar biasa, atas penjelasan yang luar biasa. Jadi ini bisa memberikan perspektif masyarakat bahwa kejayaan migas pada masa lalu itu sejarah dan ini harus kita perbaiki ke depannya. Dan kehadiran BPMA hari ini kita harapkan bisa berkontribusi positif lah bagaimana memperbaiki tata kelola pengelolaan migas di Aceh. Baik, sahabatku sebangsa dan setanah kami kira itu aja hari ini dengan narasumber yang luar biasa yang sangat berkompeten yang telah menyampaikan paparannya sangat detail dan jelas. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.